Desa Sukaraja merupakan salah satu dari 9 desa yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Secara administrasinya, Desa Sukaraja terdiri dari 97 RT, 26 RW, dan 5 kedusunan. Luas wilayah Desa Sukaraja sebesar 3,36 km persegi dan banyaknya penduduk sebanyak 17.950 jiwa. Hari Senin tanggal 21 November 2022, kami mahasiswa Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 Universitas Islam Bandung melaksanakan kuliah kerja lapangan untuk studi potensi desa ke Desa Sukaraja di Kabupaten Sukabumi. Setelah sampainya di kantor Kecamatan Desa Sukaraja, kami disambut oleh perangkat kecamatan setempat dan dilanjutkan oleh penyambutan dari Bapak Camat Eri Erstanto dan juga pemaparan dari Bapak Camat terkait kondisi Kecamatan Desa Sukaraja sendiri. Hasil pemaparan Bapak Camat yaitu potensi Sukaraja banyaknya di sektor UMKM produk makanan. Di kantor Kepala Desa Sukaraja, kami disambut oleh Kepala Desa yaitu Bapak Yusuf Kohar, dan pada saat itu kami berbincang-bincang mengenai rundown yang akan kami lakukan beberapa hari ke depan. Di hari kedua, kami melakukan seminar bersama Bapak Zainuddin selaku Kaorkestra Desa Sukaraja yang bertempat di Aula Kantor Desa Sukaraja. Menurut pemaparan dari Bapak Zai, bahwa potensi Desa Sukaraja itu memang banyak di sektor UMKM. Masih di hari kedua, selanjutnya kami melakukan seminar kedua bersama Bapak Hera selaku Sekdes Desa Sukaraja yang bertempat di Aula Lumbung Pangan Desa Sukaraja. Hampir sama dengan sebelumnya, Bapak Hera menyampaikan bahwa potensi Desa Sukaraja itu memang di UMKM-nya, yang dibantu pemasarannya melalui BUMDes. Desa Sukaraja juga mempunyai aplikasi yang membantu UMKM yaitu Simple Desa. Maka Bapak Hera memberikan list UMKM yang terdapat di Desa Sukaraja. Yang pertama kami wawancarai yaitu UMKM Albis Cake. Ini menjual makanan manis seperti dessert box, kue kering, dan macam-macam bolu lainnya. Selanjutnya kita mewawancarai UMKM Saluyu Food. Ini memproduksi berbagai olahan ikan nila seperti dendeng, nugget, stik ikan. Yang paling terkenalnya adalah brownies ikan nilanya. Pemilik Saluyu Food yaitu Ibu Nur Hasanah mengatakan mengapa memilih ikan nila karena sebagai olahan produknya, karena di Desa Sukaraja sendiri ikan nila ini sebagai salah satu potensi dan harganya yang masih murah. Kelebihan dari Saluyu Food sendiri itu mereka memakai semua badan yang ada di ikan nila sampai ke cucuk-cucuknya mereka menggunakannya. Dan yang terakhir kita mewawancarai UMKM Nisasari, yaitu UMKM yang menjual berbagai macam produk cemilan seperti keripik kentang, keripik singkong, dan juga keripik pisang. Usaha ini telah dimulai sejak 25 tahun yang lalu. Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Produk unggulan merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar yang membantu pembangunan ekonomi desa. UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memiliki pengertian sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh suatu badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif. Terdapat 10 kriteria produk unggulan, beberapa di antaranya adalah yang pertama, produk tersebut dapat menjadi penggerak utama bagi perekonomian desa dan berkontribusi secara signifikan bagi perkembangan produksi desa dan juga pendapatan asli desa. Lalu selanjutnya, produk tersebut dapat memiliki daya saing dengan produk sejenis dari wilayah lain, baik di pasar regional, nasional maupun internasional, baik secara harga, biaya produksi, kualitas, dan aspek-aspek lainnya. Lalu kriteria selanjutnya adalah produk tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya, dan produk tersebut memiliki jangka waktu tertentu baik ketika peluncuran produknya, ketika masa pertumbuhan, ketika puncak usahanya, dan ketika masa penurunan usahanya. Berdasarkan hasil temuan lapangan, kami mengolah menggunakan metode MFEP untuk mengetahui produk unggulan. Metode MFEP atau Multi-Factor Evaluation Process yaitu metode sebagai pendukung keputusan, yang mana di metode ini harus terdapatnya bobot dan juga kriteria.
bobot ini kita mendapatkannya dari perangkat desa setempat, yaitu Desa Sukaraja. Setelah diketahuinya bobot dan juga kriteria, kita harus mengisinya dengan nilai. Cara mengisi nilai itu, ketika kita mengisi dengan nilai 1, maka produk tersebut jauh dari kriteria. Dan ketika kita mengisi nilainya itu lebih tinggi, maka produk tersebut dekat dengan kriteria atau memang sesuai dengan kriteria. Dan untuk mengetahui hasilnya, maka kita harus mengkalikan nilai dengan bobot. Dan sesuai dengan hasil di atas, maka terdapatlah produk UMKM-nya itu, yaitu Saluyu Food. Berikut merupakan hasil analisis matriks SWOT UMKM Saluyu Food. Berdasarkan hasil analisis SWOT, didapatkan diagram kartesius UMKM Saluyu Food berada pada kuadran 1, yang berarti bahwa UMKM Saluyu Food dapat memanfaatkan peluang yang ada serta kekuatan internal yang dimilikinya. Kombinasi strategi SWOT UMKM makanan, beberapa di antaranya untuk bagian strength atau kekuatan adalah meningkatkan kualitas dan pelayanan agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan dapat menarik konsumen baru. Selanjutnya untuk weakness atau kelemahan bisa dengan meningkatkan teknologi guna mendukung pelayanan. Saran untuk produk unggulan Saluyu Food adalah dengan melakukan inovasi pada brownies ikan nila. Untuk brownies basah ikan nila dapat dengan menambahkan topping berupa krim yang terbuat dari tepung duri ikan nila, dan untuk brownies keringnya dapat dibuat dengan bentuk yang menyerupai ikan agar konsumen lebih tertarik untuk mengonsumsinya serta mencirikan bahwa brownies tersebut berbahan dasar ikan nila.